Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang jalur soket kabel pada CDI Mio. CDI ini memanfaatkan arus dari aki, makanya kita sebut dia DC CDI. DC CDI. Nah, untuk membaca soket CDI biasanya kita cari penguncinya. Nah, penguncinya itu yang ini, klip penguncinya ini. Nah, untuk melepas soket kan penguncinya harus ditekan baru ditarik ya. Nah, untuk membacanya biasanya kita berpatokan pada pengunci. Nah, pengunci ini posisi di atas, maka di sini nanti ada deretan 3 buah soket. Nah, di sini ada kabel warna oranye, kemudian warna hitam di tengah, dan warna coklat di sebelah kiri. Jadi oranye kita anggap soket nomor 1 ya. Soket nomor 1 warna oranye ini adalah arus yang keluar dari CDI menuju ke coil. Jadi ini nanti menuju ke coil positif untuk dirubah menjadi percikan api. Kabelnya warna oranye asli Yamaha ya. Warna hitam ini adalah ground atau negatif aki. Jadi di CDI itu ada negatifnya, ada kutub negatifnya yang terhubung dengan aki. Sedangkan warna coklat ini adalah arus DC. Jadi sumber arus dari aki, sekring, kunci kontak baru masuk ke CDI. Warna coklat. Di bawah dari 3 deretan kabel ini ada kabel putih strip biru dan putih strip merah. Satu lagi kosong. Karena sebenarnya CDI ini berisi 6 lubang, tapi yang satu kosong sehingga terdapat 5 buah kabel atau 5 buah konektor. Nah, jadi kita anggap kalau oranye ini nomor 1, hitamnya nomor 2, coklat nomor 3, kemudian ini putih strip merah nomor 4, putih strip biru nomor 5. Kabel putih strip merah dan kabel putih strip biru ini dua-duanya menuju ke pulser. Jadi pulser itu nanti yang akan mengatur saat inti dari pulser ataupun inti besinya, inti magnetnya dari pulser itu ketemu dengan tonjolan, diinduksi oleh pick up atau tonjolan magnet, maka di situ nanti akan terjadi pengiriman arus lemah melalui pulser akan mengirimkan arus lemah menuju ke gate SCR atau thyristor. Kalau komponen lama disebut gate SCR. Di situ nanti ada anoda, ada katoda, dan gate. Nah, proses pelepasan arus itu dipicu oleh induksi tonjolan magnet terhadap pulser. Jadi kalau pulsernya nanti kalau tonjolan magnetnya nyentuh pulser, maka arus dari pulser itu akan membuka gate SCR. Saat gate-nya terbuka, muatan kapasitor atau arus yang disimpan oleh kapasitor akan dilepas secara tiba-tiba menuju ke coil melalui kabel warna oranye. Pelepasan secara tiba-tiba itu menghasilkan suatu voltase yang cukup besar. Jadi kalau rata-rata voltase di motor itu 12 volt, nah ini nanti bisa mencapai 20 sampai 30 volt. Arus yang keluar dari CDI dikirim ke coil melalui kabel orange. Nah, selanjutnya saat masuk coil itu nanti akan diinduksi di kumparan primer coil. Kumparan itu berupa lilitan dalam jumlah yang cukup banyak sehingga arus yang tadinya 20 volt tegangan listrik yang tadinya keluar dari CDI 20 volt begitu diinduksi oleh kumparan primer menjadi 200 volt. Dari 200 volt itu masuk kumparan sekunder diinduksi lagi menjadi 1000 volt. Jadi kalau kita merasakan terkena sengatan atau tersetrum dari kabel busi itu lebih besar daripada kesetrum yang di kabel coil yang warna oranye.
Makanya untuk penghubung antara busi dan koil itu menggunakan kabel yang lebih besar, karena voltase yang dihasilkan sudah besar supaya percikan apinya juga besar. Saat percikan api bagus, maka pembakaran sempurna, dan pembakaran sempurna menghasilkan ledakan bahan bakar yang sempurna. Ledakan inilah yang mendorong piston untuk bergerak lebih cepat dari biasanya dan memicu perputaran pada kruk as, sehingga nanti terbaca RPM mesin bisa meningkat. Jadi putaran kruk as itu bisa lebih kenceng dari biasanya karena ada ledakan bahan bakar yang lebih bagus. Ledakan yang bagus itu dihasilkan dari pembakaran yang sempurna. Pembakaran yang sempurna itu dipicu oleh pengapian yang bagus, busi yang bagus, bahan bakar yang bagus, kompresi yang bagus. Jadi tanpa ada 3 unsur ini mesin susah hidup. Karena yang memicu terjadinya penghidupan mesin itu adalah kompresi, bahan bakar, dan pengapian. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk masalah kompresi, untuk masalah bahan bakar akan kita bahas pada session pertemuan berikutnya. Ini khusus untuk CDI DC. Lalu apa bedanya dengan CDI AC akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih.